Mereka selalu mengeluh, "Kak, kenapa sih aku nggak pernah bisa nemu salon yang sesuai dengan rambut aku selalu didiskriminasi di salon." Termasuk aku tuh dari kecil selalu setiap mau ke salon itu aku nangis. Aku selalu dikata-katain rambut kamu rusak, rambut kamu megar, ayo smoothing aja, catok aja. Nggak bisa kalau rambut keriting, bingung, potongnya juga ngasal. Despite the majority of Indonesians having curly hair, the nation's beauty standard has been heavily influenced since the 90s by Taiwanese and Korean television dramas that flooded in, making straight hair, white skin, and skinny bodies the ideal beauty standard for many. Dulu ya, yang dilakuin orang-orang rambut keriting untuk fit in ke society, seperti yang aku lakuin tentunya, yaitu mencatok dan mensmoothing rambut keriting aku yang sebenarnya cantik. Jadi kayak aku gila-gilaan nyatoknya, aku sehari 3 kali, aku smoothing tiap 6 bulan. Rambut aku pernah rusak banget, itu bener-bener rontok di mana-mana. Sampai di satu titik aku nanya, gue sampai mati gue harus kayak gini gitu loh. Karena bener-bener udah menjadi sebuah addiction. Dan ini nggak cuma aku loh yang terjadi kayak gini. Ini orang-orang berambut keriting yang udah laporan ke aku bahwa aku kecanduan smoothing, aku kecanduan catok, dan aku juga langsung kayak tersadar kayak bahwa oh ya ampun, ini penting banget. Ini nggak cuma sekedar buka salon atau punya produk, tapi sebuah gerakan gitu loh untuk mendobrak beauty standard. In 2018, Gracia opened Kriwil Salon in an attempt to provide a safe space for people with curly hair by offering them not only her expertise, but also a sense of security and empathy. Kalau dulu ke salon, pasti ditanyain, banyak nggak mau smoothing aja? Padahal itu kan bisa ngerusak juga, jadi split ends di mana-mana. Pernah waktu aku SD, aku datang kerimbat karena rambutku tebal dan keriting. Jadi mbak-mbak salonnya menolak memegang aku. Jadi aku datang sama temenku, terus mbak-mbaknya, aku yang itu aja ya. Dan temenku yang dipegang sama mbak-mbak salonnya itu ya, yang rambutnya lurus. In a short time, the salon, along with Gracia's body positivity content on social media, has gained a following. Today, Kriwil is starting to change perspectives regarding curly hair, and many of its members are helping to spread the word. I'm now really proud with my curly hair. Yang tadinya dikata-katain tuh rambut sarang tawon ataupun yang lainnya, akhirnya sekarang ya jadi orang-orang seneng gitu ngeliat rambut keriting. Ih lucu ya, mereka malah bilangnya kayak gitu. Dan teman-teman yang lain yang mungkin rambutnya juga keriting atau rambutnya ngembang dan mereka nggak tahu merawatnya, akhirnya malah nanya, Dri, gimana sih caranya? Nah akhirnya aku mulai tuh ngasih juga tips-tips gimana cara merawat rambut keriting pakai referensinya dari Gracia itu. Dan sekarang teman-teman malah yang rambut keriting malah jadi pede juga nih, rambutnya tetap keriting. Sangat mungkin untuk merubah standar kecantikan di Indonesia. Mereka tuh pengen speak up gitu loh tentang kayak berhak loh berdandan seperti ini. Gue tuh berhak loh untuk menjadi diri gue sendiri. Orang mungkin cuma mikir, oh itu cuma rambut gitu loh. Tapi ini nggak cuma rambut, ini gimana kita menerima diri kita apa adanya. Bener-bener kayak jatuh cinta ibaratnya dengan diri sendiri. Mereka tuh selalu bilang, awalnya datang mungkin insecure gitu, aku boleh gak sih rambutnya diginiin aja, aku malu banget untuk dibuka gitu. Kita selalu bilang, buka rambut kamu itu cantik banget. Kita akan ajarin sampai kamu ngerti untuk diapain rambutnya gitu loh. Dan sejauh ini aku seneng banget selalu ngeliat customer-customer aku happy, dan itu yang menjadi inspirasi terbesar aku sih.